Apakah agama turut andil menyebarkan virus corona? Ditulis oleh Ahmad Reza di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Tablik akbar di Malaysia dengan jumlah peserta yang mencapai ribuan menjadi salah satu penyebab pemerintah Malaysia memutuskan lockdown. Begitu pula dengan Korea Selatan. Di negara gingseng ini, sekte gereja Sinchonji dituding punya andil di separuh lebih dari 4.000 kasus virus corona. Acara yang digelar di Masjid Sri Petaling Jamek ini dihadiri oleh 16.000 orang dari berbagai negara pada tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2020. 14.500 diantaranya berasal dari Malaysia, demikian yang diberitakan Reuters. Terkait penyebaran corona, benarkah ajaran agama malah memperburuk suasana? Benarkah dugaan sementara pihak bahwa karena kedegilan beberapa tokoh agama, virus corona menyebar lebih cepat? Jawabannya bisa iya atau tidak. Lihat saja bagaimana para tokoh agama bersikap tentang hal ini. Beberapa menyarankan untuk taat sepenuhnya pada seruan pemerintah dan percaya kepada tindakan medis yang dilakukan para dokter. Sementara sebagian lainnya bersikap egois, merasa benar sendiri dan meyakini virus corona akan tunduk dan kalah dengan ritual-ritual ibadah tertentu. Bahkan sebagian dari mereka malah menantang dengan kata-kata seperti, "Kami tidak takut corona, tapi kami lebih takut Tuhan," dan lain-lain. Selain dua kasus di atas, saya coba ketengahkan kasus-kasus lainnya dari berbagai agama. Dalam kasus Islam, misalkan di awal-awal penyebaran corona ada seorang ustadz kondang di tanah air yang meyakini bahwa virus ini adalah tentara Allah yang dikirimkan demi membalas kekejian rezim Cina terhadap Muslim Uighur. Namun kemudian dirinya sendiri yang menyarankan agar tafsirnya tidak dilihat dari satu sisi. Mungkin ia menyadari virus ini tidak hanya melanda Cina, tapi juga sudah tersebar ke negeri-negeri Muslim seperti Malaysia, Turki, Iran, Mesir, hingga Indonesia. Bahkan Mekah dan Arab Saudi sendiri tak diluputkan oleh tentara Allah ini. Seorang pastor evangelis Amerika Serikat mengklaim bahwa virus corona jenis baru 2019 nCoV yang sudah membunuh 170 orang di Cina dan menyebar di berbagai negara merupakan azab Tuhan. Menurutnya, malaikat maut sudah dikirim untuk membersihkan planet bumi dari para pendosa. Di tanah air sendiri, acara-acara keagamaan yang menghadirkan peserta hingga ribuan masih saja berlangsung. Terakhir di Goa, Sulawesi Selatan dan di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari kompas.com, pertemuan umat muslim dengan tema Ijtima Dunia 2020 rencananya akan digelar di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Maret 2020. Awalnya panitia kekeh untuk tetap menyelenggarakan acara ini dengan alasan bahwa acaranya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Sebagian peserta malah sudah berdatangan ke tempat acara berlangsung. Namun setelah berdiskusi cukup alot, kegiatan tersebut dapat dibatalkan. Pencegahan ini mau tidak mau dilakukan agar kejadian di Malaysia tidak terulang di sini. Tidak dapat dipungkiri, keterkaitan acara tablik akbar dan masifnya penyebaran corona di negara jiran Malaysia hendaknya menjadi pelajaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menulis demikian. Salah satu alasan utama kenapa Malaysia akhirnya sekarang lockdown, karena ada puluhan jamaah yang terpapar virus COVID-19 saat tablik akbar ribuan orang di Kuala Lumpur. Semoga kita bisa mengambil hikmah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat dan menaati fatwa dari para ulama dan MUI terkait peribadatan di situasi pandemi COVID-19 ini. Acara di NTT pun akhirnya dibatalkan. Acara Misa Uskup Ruteng yang akan digelar Kamis 19 Maret dan diperkirakan akan dihadiri oleh 7.000 orang dibatalkan. Pembatalan itu setelah Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Legend TNI Doni Monardo berkirim surat ke pihak kardinal. Doni meminta agar acara pentahbisan Uskup Baru Ruteng MGR Sprianus Hormat itu dibatalkan demi alasan kemanusiaan. Pasalnya, pertemuan orang dalam jumlah banyak tersebut dapat berpotensi jadi tempat menyebarkan virus corona. Organisasi-organisasi besar keagamaan sudah menghimbau agar acara-acara keagamaan yang berskala besar untuk sementara tidak dilakukan. Misalnya, PBNU menghimbau masyarakat untuk mengikuti anjuran dan ketentuan yang diatur pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya mengajarkan ibadah yang semula di masjid menjadi di rumah, khususnya di daerah-daerah yang telah terdapat kasus infeksi corona. Begitu pula dengan Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di tanah air ini sudah mengeluarkan maklumat terkait penyebaran corona yang semakin meluas.
Salah satu poinnya adalah kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan Muhammadiyah yang melibatkan massa atau jumlah orang yang banyak seperti pengajian, seminar, pertemuan, dan kegiatan sosial agar ditunda pelaksanaannya atau diselenggarakan dengan cara lain yang bersifat terbatas dan atau menggunakan teknologi informasi. Kedua ormas ini dapat menjadi contoh bagus, memerankan agama sesuai porsinya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyuruh kita agar menyerahkan urusan pada ahlinya? Nah, untuk urusan corona, maka yang lebih ahli adalah dokter dan tenaga medis lainnya. Namun sayangnya di akar rumput himbauan dari pemuka-pemuka agama yang kredibel seringkali tidak menyentuh langsung. Mereka oknum tokoh agama masih ngeyel, ignorance, dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan agama yang banyak mengumpulkan massa dengan alasan klise yang cenderung egois. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Belum lagi ditambah suara politisi-politisi yang mengeruhkan suasana. Tak aneh memang, agama seringkali dipolitisasi, bahkan itu tega dilakukan ketika saat darurat seperti sekarang.